Oke, videonya bisa di-off-kan. Saya share dulu ya. Oke. Nah, jadi apa namanya, mata kuliah multivariat, multi itu banyak, variabel-variabelnya banyak nih, ya, variabel banyak. Jadi yang kita analisis itu, ini saya sambil mengadmit teman-teman yang sedang masuk soalnya, eh, variabelnya bermacam-macam. Nah, kalau ini terlalu kecil, mungkin saya akan besarkan dulu sebentar. Ya, konflik. Oke, oke. Terlalu kecil nggak hurufnya? Terlalu kecil kalau pakai HP ya? Pas, Pak. Pas, Pak. Pas ya. Jadi begini, ini aplikasi R. Aplikasi R, ya, bentar. Yang eh, bisa diunduh dari, bentar. Saya stop dulu share screen-nya, share screen ini apa namanya, browser ya, share screen browser. Oke, jadi browser. Nah, di browser ini diketikkan R project gitu ya, project, gitu ya, project enter gitu ya. Nah, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, oke, soalnya saya pakai dua komputer ini, satunya. Oke. Nah, di sini ada www World Wide Web ya, R Project URG. Nah, di sini eh, kita bisa mengunduh, karena aplikasi ini gratis ya, mengunduh di web ini ya, dengan cara mengklik ini ya, mengklik link itu. Nah, kemudian di sini ada download ya, ada download, nanti kita bisa unduh sesuai dengan apa namanya, sistem yang kita pakai ya, download R gitu ya, ini ada download R gitu ya. Nah, nanti ini tempat tempat downloadnya. Waduh, banyak, mana aja terserah, nanti pilih yang, tentunya yang, kalau kebanyakan saya yakin pakai Windows. Siapa tahu ada yang memakai iOS, yang Macintosh itu, ya nanti pilih yang Macintosh. Setelah itu diinstal seperti biasa. Kalau nggak tahu, tanya yang ngerti komputer, gitu ya. Nah, nah, yang pertama ini istilahnya R yang R dasarnya. Nah, untuk memudahkan nanti eh, diunduh juga R Studio. R Studio begini. Ya, R Studio download ya, ini ya. R Studio download untuk Windows misalnya. Karena untuk Macintosh dia tentunya agak sedikit berbeda ya, gitu ya. Nah, nanti di sini di R Studio desktop ini yang diunduh. Nah, jadi ini juga diinstal, nanti gambarnya begini, R Studio begini ya. Ya, itu nanti bisa diikuti ya, nanti diunduh dulu ya, diunduh, nanti baru di apa namanya, ini accept all dan sebagainya, gratis ini ya. Jangan yang berbayar ada, tapi nggak usah yang berbayar. Tapi ini gratis ya. Dan memang banyak dikembangkan orang ini ya. Jadi versinya selalu update karena selagi ada perkembangan baru terus berupdate ya. Oke, memang eh, ini sangat bagus untuk menganalisis statistik ataupun mungkin perhitungan-perhitungan, teknik-teknik perhitungan yang menggunakan apa namanya, statistik gitu ya. Oke, oke, kita andaikan seolah-olah sudah terinstall ya, sudah terinstall. Jadi kalau R itu kita jalankan, nanti eh, jendelanya seperti ini, ya, jendelanya seperti ini. Ya. Oke.
Oke, ya. Ntar dulu saya pindah dulu ke bawah ini. Ya, udah. Ganggu ya. Oke. Nah, file ini namanya, ini saya beri nama Maxi. Maxi itu bukan makan siang nih, Magister Akuntansi. Nama filenya multivariate 001, multivariate data analisis sama. Ya, oke ya. Oke. Jadi kalau eh, kita tuliskan baris pertama ini, ya, baris pertama itu HIPO. Ini read tab ini membaca tabel. Nah, datanya itu namanya HIPO TXT. HIPO extensionnya TXT, ya. Jadi ini sintaksnya seperti ini. File sama dengan filenya di direktori D, subdirektori TXT, nama filenya HIPO TXT. Header true. Kalau header true itu berarti ada nama di paling atas itu nama variabelnya. Ya. Jadi kalau ini kita running gitu, run itu kita jalankan begini. Ya. Di sini muncul apa yang kita eksekusi. Nah, di sini kita membaca tabel di direktori D, subdirektori TXT, nama filenya HIPO.txt, ya. Disimpan ke dalam nama variabelnya HIPO. Ini HIPO, ya. Nah, itu namanya HIPO. Nah, kalau kalau kita baca di internet, misalnya baca di internet ya. Jadi nama file itu HIPO.txt itu ada di internet. Misalnya di saya punya ini. Jadi kalau nyari saya sigenugro.id itu nanti muncul gambar saya, web saya. Ya. Nah kemudian di sini ada direktori data yang biasanya saya pakai untuk perkuliahan. Ini crawley data, nama filenya ini ya. Jadi kalau ini dieksekusi juga sama, menghasilkan apa namanya data yang sama dan disimpan dengan nama yang sama. Nah, yang sekarang karena namanya sama ini, yang pertama tadi ditimpa oleh yang kedua ini. Ya. Dan di sini tidak ada error, berarti benar, eksekusinya benar. Nah, kalau kita mau tahu data HIPO itu isinya apa, seperti ini. Kita klik run lagi. Nah, jadi datanya seperti ini. Nah, jadi bentuk data multivariat, multi itu banyak, variat itu variabel, itu seperti ini. Jadi misalnya ini ada individunya, ini nomor individu ya, sering disebut dalam database itu identifier. Nomor individu. Individu pertama itu laki-laki, umurnya 21, IQ-nya 120. Ada depresi? Iya. Jadi sehat? Sangat baik. Ini kesehatannya misalnya. Beratnya 150. 150 itu pound ya. Ini karena yang buat orang Amerika, jadi dia menggunakan berat itu bukan kilogram, tapi pound, LBS. Ya, 1 pound itu 0,454 kilogram. Ya, jadi kalau dikalikan 0,454 itu berat dalam kilogram. Ya, jadi gini ya. Jadi ini ada variabel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Variabel. Ya, atau ada yang menerjemahkan peubah. Nah, variabel itu, able itu dapat, vary itu bervariasi. Artinya dapat bervariasi nilainya. Jadi misalnya jenis kelamin kan bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa male, bisa female kan itu ya. Namanya variabel. Umur, nih umur dalam tahun. Kok NA ini? NA itu kalau bahasa Inggrisnya not available. Kalau bahasa kita ya nggak ada gitu ya. Nggak ada informasi. NA ya. Jadi kalau nggak diperoleh datanya NA. Sama aja IQ ini. IQ-nya ada bervariasi dari 120 dan sebagainya sampai 70. Kemudian depresi. Yes, no. Health, kesehatan, very good, sangat baik. Rata-rata, very pure, good ya. Nah, good. Nah, kalau kita lihat berarti variabel itu ya sesuatu yang kita rekam, sesuatu yang kita catat, ya, sesuatu yang kita rekam, sesuatu yang kita catat, yang kita catat kita rekam itu namanya data. Nah, datanya bisa bentuk angka, ya, datanya bisa bentuk angka, tapi juga bisa bentuknya bukan angka. Nyatanya ini jenis kelamin laki-laki perempuan.
kesehatan, ini kategori kesehatan, sehat nggak sehat ini sangat baik ya, very good, average, very poor, good, ya kan? Nah, ada yang angka, ada yang enggak. Ada yang 2 kategori, yes, no, ya, male, female, ada yang kategorinya banyak. Nah, variabel yang menghasilkan data bukan angka seperti ini ya, male, female, ya, yes, no, very good. Ini disebut dengan data kualitatif. Data kualitatif, kan bukan angka. Kalau ini kuantitatif. Meskipun di sini NA itu sebetulnya kan hanya karena tidak terekam saja datanya. Not available, ya, not available. Nah, jadi itu. Terus yang bukan angka ini, yang kualitatif ini bisa dikategorikan menjadi ya biner, B itu 2, binary. Jadi ini kan binary, 2, hanya male female, hanya yes no. Ya, hanya yes no, hanya male female. Nah, ini binary. Atau kalau lebih dari 2, itu ya dia bukan binary, bukan biner. Ya. Ini kalau kita katakan ini sebagai variabel dari skala pengukuran, ini skala pengukuran namanya nominal. Ya, yang kualitatif ini skala pengukurannya nominal. Nominal artinya kalaupun ini diganti dengan angka, misalnya male 0, ya, male itu 0, female 1, ya, diangkakan artinya. Bukan berarti bahwa 1 yang female ini lebih besar daripada yang male. Ya kan? Itu hanya kode saja. 0 itu male, 1 female. Dibalik boleh? Boleh. Ya. Dibalik boleh. Yang male 1, female 0. Nah, itu nama skalanya namanya nominal. Skala paling primitif. Kita hanya menggunakan angka itu hanya merepresentasikan sesuatu. Ya. Yes, no juga nominal. Ya, nominal. No-nya misalnya 0, yes-nya 1, atau dibalik, terserah yang mendefinisikan. Ya. Oke. Nah, sedangkan health ini angkanya nggak bisa dibolak-balik nih. Angkanya nggak bisa dibolak-balik. Tapi urutannya boleh. Misalnya very good. Ada very good, ada average, ada very poor. Ya. Misalnya very poor ini 1. Ya. Yang good yang average dulu ya, yang average dulu ini 2, yang good 3, very good 4. Nah, atau dibalik, yang very good 1, good 2, average 3, yang very poor 4. Ya. Karena ini ada urutan, ada sesuatu yang bisa kita urutkan. Sama seperti pendidikan. Nggak mungkin dong lulus SMA, kemudian baru lulus SD, baru lulus SMP. Yang logikanya kan lulus SD dulu, baru lulus SMP, lulus SMA gitu ya. Nah, itu skalanya bukan nominal tapi ordinal. Ada sesuatu yang mungkin bisa kita urutkan. Kalau ini kan urutannya bisa dibolak-balik. Artinya kalau di sini hanya 01 dan itu tidak bisa digunakan, 10 itu tidak bisa digunakan untuk menyatakan bahwa 1 lebih kuat, 1 lebih besar daripada 0. Tapi kalau di sini 1, 2, 3, 4 atau 0, 1, 2, 3 itu bisa diartikan itu adanya urutan tingkat kesehatan. Ya, jadi ada nominal, ada ordinal, ada yang ketiga itu interval. Interval. Ini skala interval. Kalau ini angka semua misalnya, IQ itu skalanya interval. Ya. Kenapa dikatakan interval? Karena yang pertama, ini skala dikatakan interval itu kalau pengukuran itu tidak memiliki angka 0 mutlak. Atau begini, orang yang IQ-nya 120, ya, itu bukan berarti 2 kali lebih pintar daripada orang yang IQ-nya 60. Ya kan? Nah,
Bisa aja yang 135 itu 3 kali ada yang 120. Nah, makanya skala dari intelligent quotient itu adalah skala interval. Sama aja nilai ujian. Nilai ujian dari 0 sampai 100. Ya. Orang yang nilainya 100 bukan berarti 2 kali lebih pintar daripada orang yang nilainya 50. Bukan berarti. Ya. Nah, orang yang nilainya 0 juga bukan berarti dia bodoh. Orang pintar pun kalau nggak mengerjakan ujian, nilainya ya 0. Ya kan? Jadi nolnya bukan 0 mutlak. Berbeda dengan berat. Kalau berat ini bukan skala interval lagi, tapi skala yang lebih tinggi, yaitu skalanya namanya rasio. Rasio. Misalnya, orang yang beratnya 150 pound, itu tentu 1,5 kali yang beratnya 100 pound. Ya kan? Jadi kalau ditimbang, ya, 2 orang yang beratnya 150 itu akan seimbang dengan 3 orang yang beratnya 100. Ya. Ini 150 dibagi 100 kan 1,5. Jadi karena berat itu memiliki nol mutlak. Jadi nilai 0 pada berat itu artinya tidak ada berat, tidak punya berat, 0 kilogram. Nah, hampir skala pengukuran memang dari skala rasio. Nah, jadi yang membedakan antara rasio dan interval adalah dia punya nilai 0 mutlak apa enggak. Temperatur itu skala interval. Karena 0 derajat Celcius, itu Celcius mengatakan bahwa itu hanya kesepakatan untuk air membeku. Celcius 0. Tapi Fahrenheit menggunakan 32. Nah, jadi kan nggak ada keseragaman. Ya. Oke, jadi skala temperatur itu umumnya skala interval. Jadi ini karena skala ini berkaitan dengan nanti alat analisis statistik mana yang cocok. Ya, statistik mana yang cocok. Nah, oke. Tolong ya nanti kalau ada di tengah jalan ada yang sesuatu yang ditanyakan langsung aja tanya raise hand ya. Oke, kita teruskan. Jadi baris keempat. Summary itu ringkasan. Ringkasan dari database ini, database yang namanya HIPPO ini. Ini sengaja saya buat sedikit biar kelihatan. Ya, biar kelihatan. Cuma 10 baris. Oke. Nah, kalau ini kita klik, kita running begini. Kita running. Sekaligus mengatakan, di sini kita muncul statistik ringkasnya. Oke. Sebetulnya ini nggak perlu individual ya. Karena individual kan ini kan cuma kode 1, 2, 3. Tapi yang penting ini, oke, jenis kelamin, seks. Ya. Di sini dikatakan kelasnya karakter. Ya, karakter ya. Kan hanya male female, length-nya 10. Length itu banyaknya data. Ya, banyak data. Nah, yang umur ini meskipun ada data yang tidak tersedia, not available, ya, ada satu data, bisa dihitung minimumnya berapa, ya, rata-ratanya berapa, maksimumnya ini umur paling tuanya berapa, 86, paling mudanya 16, rata-ratanya 43,67, medianya ya 43. Ini kuartil pertama ya. Kuartil pertama itu yang membagi data menjadi 4. Jadi titik pertama yang membagi seperempat titik tertinggi dari seperempat data pertama. Kalau data itu diurutkan. Kalau ini data jadi 3/4. Third itu 3. Kuartil, ya, third kuartil. Jadi 3/4 data. Ini ya. Jadi untuk umur, untuk IQ, untuk berat, karena datanya numerik, meskipun ada data yang hilang, maka tetap saja bisa dicari statistik ringkasnya, ya, statistik ringkasnya, summary. Ya. Tetapi untuk variabel-variabel yang sifatnya kategorik atau datanya kualitatif, yang dimunculkan seperti ini. Banyaknya data berapa? 10. Ya, gitu aja. Ya.
kecuali mau mencari misalnya yang apa namanya yes berapa, yang no berapa, itu beda lagi. Oke, nah kita lanjutkan baris kelima. Karena R ini open source, open itu terbuka, makanya istilahnya open source itu semua orang bisa apa namanya dengan bebas kita mengunduhnya, mengembangkannya. Nah, mengembangkannya. Jadi orang-orang yang mengembangkan misalnya itu diantaranya ditaruh di namanya apa yang disebut dengan library. Library kan pustaka ya, pustakaan. Jadi ada beberapa fungsi itu yang kalau ingin kita pakai itu harus dipanggil dulu library-nya. Ya, misalnya head tail. Head itu kepala, tail itu ekor. Jadi head tail dari database HIPPO itu ini ya, 10 data pertama ini, 10 ini data ini ya. Kita ingin kalau misalnya datanya banyak, ini kebetulan cuma 10 ya. Perintah head tail ini memunculkan 4 data pertama dan 4 data terakhir. Jadi 1 2 3 4 muncul, terus nanti titik gitu, terus yang terakhir 7 8 9 10 ya. Nah, supaya head tail ini jalan, maka diperlukan library yang namanya psych. Ya, psych, nggak tahu namanya. Mungkin dulu ada aplikasi atau data yang statistik yang digunakan yang berkaitan dengan mungkin psikologi, gitu ya. Jadi memberi namanya psych, orang memberi namanya psych. Nah, kalau belum ada library apa namanya itu kan banyak sekali karena banyak sekali waktu kita menginstall itu library tertentu belum tentu ada. Tetapi bisa dicari dengan cara ya di sini tools install package, menginstall package. Jadi cuma ada syaratnya. Syaratnya komputer yang kita pakai itu harus tersambung ke internet, ya harus sambung ke internet. Itu saja. Nah, jadi kalau mau menjalankan fungsi headtail ini, kita jalankan dulu headtail. Ini library psych, jalan. Ini nggak ada error ya. Kemudian headtail. Nah, jadi yang muncul 4 data pertama dan 4 data terakhir. Semua variabel. Semua variabel. Oke? Oke. Nah, perintah attach itu kalau kita mau gunakan informasi HIPPO tadi dalam analisis. Ya. Jadi attach dilampirkan gitu. Names, perintah names ini untuk mengetahui database HIPPO itu nama variabelnya apa saja. Names itu nama variabel. Nah, jadi nama variabelnya kan tadi ada individual, sex, age, IQ, depression, ya, health, weight, misalnya gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita mau membuat data yang nanti kita pakai di sini? Bisa pertama kali dipakai Excel. Jadi pakai Excel, kolom Excel, di sini nama variabelnya apa, di sini mau dibuat seperti ini boleh. Nanti save as-nya ya, simpannya dalam ekstensi TXT, bukan XLS, X bukan. Jadi disimpan dalam bentuk ya, save as, ekstensi filenya TXT atau ekstensi filenya CSV ya. Bedanya TXT sama Excel itu comma separate value. Tapi dalam bentuk XLS juga bisa. Dalam bentuk XLS dipanggil juga bisa ya. Nah, kemudahan menggunakan apa namanya R ini daripada misalnya katakanlah Excel gitu ya. Itu misalnya kita hanya mau menampilkan sebagian. Nah, HIPPO itu dalam bentuk matriks. Ini matriks ya. Sekali lagi kalau matriks itu adalah susunan objek-objek. Objek itu bisa angka, bisa bukan angka, ya, dalam bentuk baris dan kolom, ya, dalam bentuk baris dan kolom.
ini barisnya diberi nama 1 sampai 10. Barisnya diberi nama 1 sampai 10 kan. Kolomnya nama variabelnya. Nah, andaikan kita mau mengeluarkan dari variabel health dan variabel weight, health sama weight saja ya. Pada baris 5 sampai 8 saja. 5 sampai 8 saja. 5 sampai 8, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi good, very good, average ini ya. Itu cukup diperintahkan begini. Tapi ingat ya, di sini hipo kurung siku, ya, kurung siku. Hipo kurung siku. Tengahnya ini koma karena ini memposisikan barisnya baris berapa? Oh, 5 sampai 8. 5 titik-titik 8. Ya. Dari baris 5 sampai 8. Kolomnya hanya head sama width saja, ya itu. Hanya head sama width saja. Ini kalau kita running, nah, muncul ini. Muncul ini. Kalau misalnya kita mau beri nama, misalnya hipo 1, ya, misalnya hipo 1, gitu ya. Hipo 1 sama dengan atau tanda begini. Nah, sama aja itu artinya sama dengan, ya. Sama dengan ini. Nah, gitu ya. Hanya kalau ada begininya, ini tadi kontrol copy, kontrol C, kontrol V ya, copy paste. Nah, kalau begini, dia hanya begini saja, hipo 1 saja. Kalau mau lihat hipo 1 apa ya, sorry, kalau mau lihat hipo 1 saja, hipo 1 itu apa, bisa ditulis di sini dulu, hipo 1, ya. Kemudian kita running, bersama dengan itu ya, atau ditulis di jendela bawah ini, hipo 1, ya. Hipo 1. Enter. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini mengenalkan bagaimana R itu bekerja, nanti mungkin keunggulannya dibanding dengan spreadsheet yang lain itu seperti apa, ya. Nah, yang bawah ini hanya datanya saja yang beda, ya, datanya yang beda. Ini data measure ya, measure namanya nama datanya measure txt. Measure itu apa? Di sini muncul ya. Nah, di sini lebih banyak lagi. Tadi kalau tadi 10 ini 20 ya. Chest, waist, hips, tahu kan? Chest, jadi chest itu dada, waist, pinggang, pinggul, pinggang gitu ya. Ini gendernya laki-laki atau perempuan, ini ukurannya ya. Ini variabel yang dipakai, mungkin lingkar dada, lingkar pinggul, lingkar pinggang gitu. Nah, ini gendernya male female. Ada 10 male, 10 female. Maaf ya. Nah, coba andaikan kalau kita pakai Excel atau spreadsheet yang lain, berapa rata-rata lingkar pinggang laki-laki, berapa rata-rata lingkar pinggang perempuan, dipisahkan misalnya. Nah, bisa kan? Susah kan? Nah, kita harus pisahkan dulu datanya. Kalau ini dengan kita lihat ya, kita lihat apa namanya, apa yang terjadi di sini. Summary itu ringkasan ya. Summary itu ringkasan. Jadi ada size, width, height, semuanya datanya numerik ya. Gendernya saja yang bukan numerik, bukan angka ya. Oke. Ini ada datanya minimum maksimumnya. Ini istilahnya 6 data serangkai. 6 serangkai ya. 6 data serangkai. 6 serangkai. 6 serangkai itu minimum, kuartil 1 median, min ya, min itu rata-rata ya. Min itu rata-rata, kuartil ketiga maksimum. 6 serangkai. Oke. Kecuali ada NA, ini nggak ada NA-nya, semuanya datanya nggak ada NA. Sekali lagi, nah ini head tail, nggak masalah, nggak usah dipanggil lagi karena tadi sudah kita panggil library yang namanya psik ya. Library psiknya di atas sudah kita panggil. Kalau udah dipanggil nggak usah dipanggil lagi. Ya. Kemudian ini jadi yang muncul ya 4 data pertama dan 4 data terakhir. Kita pasangkan, kita lampirkan dan kita ingin mau melihat, mengecek aja nih. Oke, nama variabelnya ini ya. Nah, oke. Sekarang misalnya saya langsung pindah karena ini kan cuma data yang lain sama aja. Ya. Sekarang kalau mencari rata-ratanya gimana? Mencari rata-rata.
Tadi kan sudah ada rata-rata di sini ya, min 37, 28, 37 kalau kita pakai lewat summary. Tapi bisa jadi kita hanya pingin rata-ratanya saja. Rata-rata itu min, ya min karena variabel yang kita pakai di bidang satu ya means. Call itu kolom means. Kolom means ya dari database namanya measure ya, dari database namanya measure ya. Lihat ini. Ini dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk matriks karena kurung siku. Pada posisi baris ini blank. Artinya semua baris. Semua baris. Kolomnya kolom chest, waist, hips ya. Jadi kita tidak yang kolom keempat itu kan gender. Gender masuk dihitung rata-ratanya ya, kan nggak mungkin ya. Nggak keluar datanya bukan angka ya. Jadi yang kita hitung untuk itu. Jadi muncul di sini. Sorry. Ya. Jadi rata-ratanya 37, 28, 37,05 seperti yang dimunculkan dalam summary tadi. Ya, dalam summary. Oke. Nih. Jadi call means itu column means measure. Ya. Jadi itu. Nah, karena kita belum mengeksekusi yang US air pollution ini kalau kita eksekusi di sini error. Saya tunjukkan biar error. Ya. Oh ini kok Mas sudah. Oh mungkin jadi bisa jadi saya tadi udah eksekusi sebelum dipakai ini. Jadi sebelum dibuka tadi kalau ini belum pernah dibuka, belum saya eksekusi dari atas sampai bawah itu error. Ya. Berarti sudah eksekusi. Ini ya. Ini sama aja ya. Nah, oke. Jadi vektor rata-ratanya begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau menghitung begini? Menghitung selain rata-rata itu ya kovarian. Ini ya. Oke, saya ulangi lagi ini measure kovarian. Pengertian kovarian dulu. Kovarian itu adalah salah satu bentuk ukuran kekuatan hubungan dari dua variabel. Jadi di sini ada 3 variabel. Di database measure itu ada dada, pinggang, pinggul. Nah, chest, waist, hips ya. Jadi ada 3 variabel. Bagaimana ukuran kekuatan hubungan antara chest dan waist? Chest dengan hips, waist dengan hips ya. Itu namanya kovarian. Ya. Saya kenalkan dulu, bukan hanya korelasi, kovarian juga ada. Kovarian itu juga mengukur keratan hubungan dari 2 variabel. Ini variabelnya 3 ini ya, pada database measure. Database namanya measure. Oke, nah kita run, munculnya matriks seperti ini. Ya, munculnya matriks seperti ini. Nah, yang ada di diagonal ini namanya varian. Jadi varian lingkar dada itu 6,63. Varian waist ini 12,52. Varian hips 5,94. Yang tidak pada diagonal, misalnya ini waist dengan hips, ya, 3,5789 itu kovariannya. Kovarian antara waist dan hips. Atau hips dan waist sama aja di sini. Ini simetris ya, simetris. Antara hips dan chest 3. Ya, chest dan hips 3 juga. Jadi chest dan hips dan chest sama aja, dibolak-balik sama aja. Karena dia berpasangan. Oke? Oke. Nah, ada kemudahan yang diberikan oleh R. Misalnya begini, oke, kita ingin menghitung kovarian, tapi berdasarkan gender. Ya, berdasarkan gender. Datanya enggak kita reka-reka, enggak kita perlu olah sementara. Jadi gini, perintahnya ini gini, subset. Nah, ada subsetnya di sini. Nah, ya. Jadi measure itu berdasarkan gender, ada female dan male. Ada female dan male. Jadi misalnya kita ingin menghitung kovarian dari ketiga variabel ini, chest, waist, dan hips. Ya. Untuk
gendernya yang female. Nah, itu ya. Pada database measure. Untuk yang male bedanya ini. Jadi gender sama dengan sama dengan. Sama dengan ini artinya jika gendernya sama dengan female. Kalau di sini jika gendernya sama dengan male. Ya. Jadi gitu. Kalau ini gender yang male dan female digabung, yang barusan yang di atas ini digabung. Jadi tidak dipisahkan. Nah, untuk memisahkan itu harus ada perintah gini, subset, subset gitu ya. Nah, gitu ya. Coba lihat. Kita running. Nah, kan beda. Ini untuk yang female. Nah, untuk yang female, matriksnya ini. Kenapa matriks? Ya kan, matriks itu salah satu cara untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Jadi chest with chest sama aja, ini simetris kan. Nah, oke, kebetulan matriksnya simetris ya. Matriksnya kebetulan simetris. Ini untuk yang female. Untuk male kita running ya. Nah, kita run beda kan. Nah, jadi ini untuk yang gabungan male female, ini female, ini male. Apa? Kovarian. Kovarian. Nah, kalau korelasi diganti aja V-nya dengan R. V-nya dengan R. Jadi korelasi itu juga, jadi kalau kita dengar istilah korelasi dalam statistik, itu sebuah ukuran ya, yang menyatakan kekuatan hubungan antar dua variabel, sama seperti kovarian. Bedanya ya, bedanya itu kalau korelasi itu nilainya sudah distandarisasi. Ya, kalau kovarian itu nilainya bisa dari min besar sekali sampai plus besar sekali. Tapi kalau korelasi dari min 1 sampai plus 1. Karena ini sudah standarisasi. Ya. Jadi kalau ini kita klik, kita running. Ya. Nah, jadi variannya di sini 1. Ya, variannya 1. Korelasinya 1. Korelasinya antar dia sendiri 1. Karena ini standarisasi. Nah, sedangkan yang di luar diagonal ini, dua diagonal itu 0,0, itu adalah korelasi. Kebetulan ini positif semua ini. Positif semua. Jadi Waze dengan CES positif 0,69. Artinya searah. Kalau Waze-nya semakin lingkarnya semakin besar, lingkar CES-nya juga semakin besar. Atau sebaliknya. Ya. Nah, sekarang untuk perintah sama untuk female dan male ya tinggal klik aja. Ya, lihat. Jadi bedanya untuk COV dan CORE itu kovarian dan korelasi ya. Korelasi dan kovarian sama-sama. Orang sering menggunakan korelasi karena dia unitless, tidak perlu menyebut satuannya. Tidak perlu menyebut satuannya. Kalau kovarian begini misalnya, kebetulan saja satuannya sentimeter semua atau in semua ya, nggak masalah. Jadi variannya in kuadrat, kemudian kovariannya juga in kuadrat, inci maksudnya. Ya. Tapi kalau misalnya berat badan sama tinggi badan, berat badannya kilogram, tinggi badannya sentimeter, ya kilogram sentimeter. Variannya ya kilogram kuadrat atau sentimeter kuadrat, ya kan? Tapi dalam korelasi nggak perlu disebut karena sudah distandarisasi. Jadi tidak perlu menyebut satuan pengukuran dari masing-masing variabel. Dan angka paling tingginya positif 1, paling kecilnya min 1. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan. Ya, oke. Oke. This this itu jarak. Ini apa namanya? Kalau digambarkan titik pengamatan itu mana tadi? Measure sini ya. Nah, ini ada chest with hips ya. Ini kalau 3 variabel itu
tiga variabel itu kalau digambarkan titik-titiknya ini berada dalam ruang dimensi 3. Yang pertama dimensi chest, yang kedua dimensi waist, yang ketiga dimensi hips, 3. Nah, gitu ya. Nah, jadi misalnya 34 satuan ke sumbu 1, mungkin 30 satuan ke sumbu 2, 32 satuan ke sumbu 3 misalnya. Itu pengamatan pertama. Pengamatan kedua ini, pengamatan ketiga ini. Sehingga masing-masing pengamatan itu kita bisa cari jaraknya. Jarak itu adalah seberapa jauh. Ya, kalau ini kita running ya, gitu ya. Nah, ini matriksnya banyak ya, matriksnya banyak nih. Nah, kan hanya yang terlihat di sini aja nih. Misalnya pengamatan 1 dan 2 itu jaraknya 0,16. 1 dan 3. Coba kalau ngitung satu-satu atau pakai Excel pun lama sekali ya. Oke, ini yang konsep jarak. Baru dari apa namanya satu rumus bagaimana menghitung jarak. Ini jaraknya namanya jarak Euclid. Jarak Euclidean ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga bisa digunakan untuk menggambarkan bagaimana data kita tadi ya. Nah, itu ya. Ini data, apakah data lingkar dada tadi itu normal atau tidak misalnya gitu kan. Kita bisa lihat plotnya, plot datanya ini. Ini ada 20 data tadi kalau diplotkan itu gambarnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat bagaimana data itu normal apa enggak itu kalau kita plot itu kira-kira mengikuti garis lurus ini. Gitu. Kita lihat yang kedua. Ya. Nah, kan? Ini kayaknya ada pola tertentu, hampir tidak normal. Hampir tidak normal. Ya, itu. Nah, itu. Q, Q. Q itu kuantil, Q kedua juga kuantil. Jadi kuantil pertama itu kalau secara teori, ini sumbu pertamanya ini kalau secara teori. Ya. Sumbu keduanya ini kuantil berdasarkan pengamatan, sampel. Ya, kan? Makanya di sini angkanya dari 32 sampai 40. Di sini dari min 2 sampai 2 yang sudah di scale, itu sudah di skala. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum? Nah, gitu. Nah, sekarang dasar-dasar penggunaan R. Jadi R ini mirip kalkulator. R ini mirip kalkulator ya. Jadi kalau ini saya hilangkan begini. Di bawah ini kita bisa ngetik 7 ditambah 3. 10. Ya kan? Ini kayak kalkulator. 2 dikurang 5. 3. Sama aja. Atau ditulis di sini, kemudian dieksekusi. Gitu. Nah, jadi misalnya ini aritmatik ya. Tulis dulu boleh, atau langsung di bawah ini boleh. Gitu. Jadi kayak kalkulator. Ya, jadi ada 10, ada berapa itu? 3, 8 kali 9, 5, 10 dibagi 4. Ini formulanya ya. 10 dibagi 4, 2,5, 8 pangkat. Nah, pangkat itu kayak topi itu. Nah, karena pangkatnya itu sepertiga, maka sepertiganya dikurung. Ya, 8 pangkat sepertiga, 2. Jadi kalau ini misalnya 45,2 ditambah 43,5 pangkat. Nah, pangkatnya 5,6 dikurang 2,3, dikurang ini dibagi ini ya. Nah, bagi. Berapa hasilnya? Bisa, jadi kayak kalkulator. Oke. ABS, ini pengenalan fungsi aritmatik ya. ABS itu memutlakkan nilai hasil pengolahan. Kalau dia negatif jadi positif. Kalau positif tetap saja positif. 5,7 dikurang 6,8 pasti negatif. Ya kan? Min 1,1.
dibagi sesuatu yang positif tetap negatif. Nah, tapi dengan perintah ABS ya, absolut, maka hasilnya jadi positif. Ya. Oke. Bagaimana menghasilkan bilangan bulat dari suatu pembagian? Misalnya 119 dibagi 13. Ya, kalau di sini ya, kalau saya pakai di bawah 119 dibagi 13. Nilainya 9,15. Tetapi kalau tanda baginya itu jadi 119, tanda baginya itu diapit dengan persen. Jadi persen bagi persen gitu ya. Baru 13, maka hasilnya 9. Jadi bilangan bulatnya hasilnya. Nah, kalau hasilnya saja, jadi kalau kita berada di jendela bawah ini ya, kalau kita klik panah ke atas ini, nah, kita akan dimunculkan apa yang kita ketik sebelumnya, ketik sebelumnya. Kalau satu lagi ya sebelumnya lagi gitu ya, sebelumnya lagi gitu. Jadi kalau misalnya ini ingin mengedit 119 persen 13 itu berarti ingin menghasilkan sisanya. 119 dibagi 13 itu 9 hasil bilangan bulatnya. Sisanya berapa? Oh, sisanya 2. Paham ya? Itu yang disebut dengan modulo. Modulo itu sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi. Oke. Floor itu lantai. Floor itu lantai. Jadi kalau floor ini kita running, ya, 5,7 kalau kita perintahkan floor di depannya, oke. 5,7 itu bukan bilangan bulat. Ya, kan? Jadi floor itu menghasilkan bilangan bulat yang terbesar, tapi lebih kecil dari 5,7. 5 ya. 5. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 5,7. 5. Kalau bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada 5,7 itu ceiling. Ceiling itu atap. Ya, plafon itu. Ya, plafon. Dari 5,7 jadi 6. Ya. Berbeda dengan pembulatan ya, berbeda dengan pembulatan. Ini rounded. Ini kalau kita mau bikin fungsi sederhana nih, dibulatkan function x ya, rounded function x, fungsinya apa? Floor x plus setengah. Jadi nanti yang pakai ini x plus setengah, 5,7 tambah setengah dulu, terus difloorkan gitu ya. Nah ya, misalnya kita pakai sekarang. Jadi ini fungsinya baru kita pakai floor 5,7. Nah ya, kan 5,7 tambah setengah dulu ya. Baru di rounded. Oke. Nah, fungsi-fungsi aritmatik yang lain, misalnya logaritma, ln. ln itu nulisnya log, bukan ln biasa ya. log 1. Bilangan eksponen exp. Nah, exp. Oke. Kalau bilangan dasar lognya 2, ini. Jadi bilangan dasarnya bukan harus kasih tanda log 10, 2 bilangan dasarnya. Ya. Ini bilangan dasarnya 2. Oke. Nah, kalau bilangan dasarnya 10, log 10. Log 10. Jadi log 10.000 itu 10 pangkat berapa? Pangkat 3, gitu kan. SQRT akar. SQRT itu akar, ya, SQRT. Jadi kalau hampir sama dengan di Excel, sama dengan SQRT kurung berapa angkanya ya. Faktorial, ya, faktorial 5. Faktorial 5 itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cus itu kombinasi. Misalnya kalau ada 5 orang, ya, diambil 2 orang secara acak untuk mendapatkan hadiah, ya. Maka seluruh kemungkinannya ada berapa? Nah, 10. Cus. Ada fungsi-fungsi tertentu, misalnya seperti fungsi gamma. Kita sudah difasilitasi ini gamma 5 itu kalau kalau argumennya itu bilangan bulat, gamma n itu sama dengan
faktorial N-1. Jadi kalau gamma 5 sama dengan faktorial 4. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 24. Ya. Kalau dia bukan 5 tapi setengah, gamma setengah ya. Gamma setengah, beda lagi caranya. Ya, ada fungsinya. Oke, ini pemangkasan nih. Trangkit itu memangkas. Jadi kalau terang 1,4, nah 1. Terang min 2,4, min 2. Ya. Nah, bedanya ini. Kalau yang argumennya positif, di sebelah kanannya yang dihapus. Ya. Kalau argumennya negatif, di sebelah kirinya yang dihapus. Min 2,4 itu lebih kiri daripada 2, min 2. Ya, utang min 2,4 lebih besar daripada utangnya loh ya. Min 2 kan gitu. Jadi min 2 sih, terang. Nah, ini pembulatan menjadi 3 digit ya. Pembulatan itu round. Bulatkan, jadi 7,287. Ini 7,287 juga. Ya. Kalau ini signifikan pemangkasan. Ya. 7,3. Oke. Nah, ini menghasilkan bilangan acak. Run if. Run if. Run if itu menghasilkan bilangan acak, membangkitkan bilangan acak dari sebaran seragam. R itu random. Unif itu uniform, seragam. Menghasilkan bilangan di antara 0 dan 1 sebanyak 12. Karena kita mintanya 12. Kalau kita mintanya 50, ya muncul 50. Ya. Ini fungsi-fungsi trigonometri, cos, sin, tan, ya, akos, asin, dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, dalam beberapa hal, mungkin untuk memudahkan, ya, pekerjaan, itu kita perlu tahu bagaimana membangkitkan data atau menyusun data. Misalnya gini, kalau kita ketikkan 1 di sini, oke, tekan 1 lah, 3,25. Nah, artinya 345. Kalau kita mau membuat 3,45 begitu, misalnya 2,2 misalnya 16, 26 misalnya. Ya, 234 sampai 26. Kan cepat, ya. Cepat di sini. Ya, jadi gitu. 1 sampai 7 gitu ya. Kemudian kalau ini selisihnya bukan bilangan bulat, tapi misalnya pecahan. Bisa. Kita mau bikin dari 0 sampai 1, itu apa namanya, penambahannya 0,1. Penambahannya 0,1. Jadi 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1 selesai ya. Dibalik juga bisa dari atas sampai bawah. 5 sampai min 5. Ini turunnya min 1. Jadi 5, 4, 3, 2 gitu ya. 5, 4, 3, 2 sampai min 5. Nah, ini pembangkitan berulang. Pembangkitan berulang itu misalnya kayak gini ya. Rep 5,317. Artinya kita mau ngetikkan 5,3 sebanyak 17. Ini nggak perlu 5,3 berkali-kali sampai 17. Enggak. Cukup perintahkan rep. Ya. Kalau sek itu sekuen, rep itu repetisi. Jadi ulangan. 5,7-nya diulang sebanyak 17 kali. Ya. Ya, ini 1 sampai 6, 2. 1 sampai 6, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Gitu. Nah, ini agak beda dan sudah semakin kompleks. Nah, misalnya itu 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi bukan hanya apa namanya bilangan yang ingin kita bangkitkan, misalnya mau ngetikkan begini misalnya. Monoeciusnya ini istilah biologi, ini istilah ya, atau istilah agama, filsafat. Kita mau ngetikkan ini 3 kali, mengetikkan ini 2 kali, hermaprodit 7 kali, agamik 3 kali. Jadi kita perintahkan begini. C ya.
Rep itu diulang. Yang mau diulang apa ini loh? Sebanyak berapa? Oke, yang pertama itu 3 kali, ini 2 kali, kemudian 7 kali, agami 3 kali. Ya, oke, kita running. Nah kan muncul 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 ya. Nah gitu. Oke. Nah ini eh, hanya untuk mempermudah bagaimana kita membuat data. Maaf Oke. Pak, mau tanya Pak. Ya, Kalau repetisi yang silakan. angka tadi itu kan nggak ada yang C tadi ya Pak ya, di yang apa? Kalau repetisi yang berupa kata-kata tadi kok ada C-nya itu Pak? Oh, C itu kolom. Oh kolom. Iya, ini kolom dalam bentuk kolom. Ya. Oke, oke, ya, 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 ya. Ini apa namanya, eh, sintaks, ya. Sintaks itu eh, sesuatu yang harus diikuti, sesuatu yang harus diikuti. Formatnya seperti ini. Nanti ini bisa diganti ya. Baik. Ya. Satu lagi Sama aja Pak, seperti ini. kalau kalau headtail itu kan menampilkan data 4 yang di awal sama 4 di akhir kan Pak. Kalau kita Betul. kalau kita ingin menampilkan data lebih dari 4 misalkan 10 ataukah menggunakan fungsi headtail atau memang ada fungsi lain? Oh, oke, oke, oke. Jadi gini, oke, kita balik ya. Kita ke satunya ini. Ini contohnya. Ini contohnya, eh, saya saya hilangkan dulu di sini ya. Oke, ini adalah HIPO ya, data HIPO ya. Nah, andaikan mau menampilkan data yang berapa? Eh, Misalnya, ini ya, ini baris 5 sampai 8. Kolom yang dikeluarkan hanya health sama weight. Nah, andaikan kita hanya mengeluarkan misalnya, oke, di bawah ya, HIPO gitu ya. Kemudian kurung siku ya. Kita mau mengeluarkan baris 2 sampai 7 misalnya ya. Baris 2 sampai 7. Itu ya. Semua kolom, semua kolom. Kalau semua kolom begini, ya, koma terus blank. Oke? Nah, yang muncul 2 sampai 7. Ya kan? ya. Nah, gitu. Kalau yang kita keluarkan kolom tertentu jadi hipo gitu ya, kurung buka, ya kan? Semua baris nih karena ya. Terus kolomnya yang mana? Kolomnya health saja misalnya. Kolomnya health saja. Tanda petik, harus tanda petik ya. Nama variabelnya health. Oke, enter. Ya kan? Muncul nggak? Kelihatan nggak? Ya. Oke sekarang? Tahu bedanya ya? Halo? Iya Pak, ya. Nah, ini yang dimunculkan semua baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolomnya head saja. Gitu ya. Kalau misalnya semua baris. Oke, semua baris ya. Kita taruh di bawah sini aja, nggak apa-apa. Gini ya. Mau mengeluarkan weight sama apa? Weight sama, kalau kalau misalnya nggak hafal, oke. Ini ya. Age. Age misalnya gitu ya. Age. Bukan hanya satu sekarang. Kalau bukan hanya satu, koma ya. Age, koma. Tanda petik, nama variabelnya apa? Weight. W, W, I, G, H, T. Ya. Oke, apalagi misalnya it with IQ. 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 Oke, 3 nih ya. Nah, kan muncul. Ya nggak? Betul? Paham ya? Ya. Nah, andekan kita mau misalnya bagian ini kita
yang mau olah, ya, beri nama saja di sini misalnya. Beri nama misalnya yang belum pernah ada, HIPO 2 misalnya. HIPO 2 sama dengan atau pakai panah kiri ini ya, kopikan. Nah, gini ya. Nanti ini disimpan di HIPO 2 gitu. Running ya, run. Ini klik run ya. Oke. Jadi HIPO 2 apa? HIPO 2 sama kan? Ini gimana? Jadi kalau misalnya kita mau summary kan nggak sah nih, summary HIPO 2. Yang muncul ya 3 variabel itu aja. Ya kan? Age, weight, IQ. Gimana? Masih belum jelas? Sudah, Pak. Jelas ya? Oke. Yang lain yang mau tanya? Oh, gampang kok, ini tinggal cari di R Project, install R yang istilahnya RDOS-nya dulu. RGUI istilahnya. RGUI. Graphical User Interface. Jadi GUI dulu, baru diinstal yang Studio. Karena kalau langsung Studio nggak bisa, dia minta RGUI-nya dulu. RGUI. Jadi di R Project seperti tadi saya jelasin. Oke. Lagi ada yang mau tanya? Untuk belajar bahasa R itu kan kita kan baru juga ya Pak untuk di aplikasi ini. Sebenarnya mungkin kalau beberapa formula itu kita sudah cukup familiar gitu. Tapi kalau untuk panduan awal untuk bahasa R itu di mana ya Pak bisa kita referensinya? Gimana belajarnya gitu ya? Iya. Yang pertama gini ya, yang pertama saya karena mendesak juga ya, jadi mudah-mudahan bisa pada install R. Jadi setiap kuliah nanti kan saya share filenya, jadi langsung bisa. Dan misalnya untuk apa namanya analisis yang apa R itu lebih, bahkan yang sangat kompleks itu kurang banyak mengembangkan. Ya. Yang berkaitan dengan pembelajaran mesin learning itu orang banyak mengembangkan. Ya. Baik untuk pengklasteran, modifikasi pengklasteran dan klasifikasi yang lain itu banyak aneh ya, apa namanya, kita tinggal nyari aja, asal yang kita cari harus berbahasa Inggris gitu ya. Pasti kan orang mengembangkannya juga tidak berbahasa Jerman, tidak berbahasa Perancis, tapi semua perintahnya dalam bahasa Inggris. Ya gitu. Banyak, nanti coba lihat aja. Ini kan baru pengenalan fungsi-fungsi awal R ya. Padahal materinya setidaknya setengah semester itu kan multivariat ya. Eh, karena kalau pakai alat yang lain, Excel dan sebagainya, itu kalau saya sih nggak masalah. Khawatirnya nanti berbelit-belit. Saya kasih tahu ya. Nanti coba aja lihat habis ini. Ini kan ada pertanyaan lagi? Akan saya lanjutkan soalnya. Sementara belum ya? Oke, saya share dulu. Kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan eh, pengolahan matriks, karena eh, data multivariat itu banyak banyak variabel itu disusun dalam bentuk matriks, ya, dalam bentuk matriks. Kayak seperti tadi, ya, disusun dalam bentuk matriks. Eh, kolomnya itu nama variabel, sorry, malah kebuka lagi. Kolomnya nama variabel, barisnya itu pengamatannya. Barisnya pengamatannya. Satu baris. Satu baris itu satu vektor. Satu vektor, satu amatan banyak, misalnya kan kalau dalam kuesioner tingginya berapa, berat badannya berapa, ini lingkar pinggulnya berapa, ini kan banyak kan? Itu kan satu orang, jadi satu vektor itu satu baris.
atau kalau dalam database adalah satu record. Dalam database istilahnya satu record. Ya. Nah, sekarang kita bicara vektor ya, bicara vektor. Nih, ini satu baris. Misalnya ini nilainya 757246163 biar gampang. Ini biar gampang, angkanya biar gampang aja, nggak usah koma-koma dulu. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Ada 10 variabel. Ini satu amatan cuman Y ya. Ini cuma satu satu amatan ini. Artinya di sini hanya satu ya. Oke, nilainya nih. Jadi kalau kalau pengolahan yang berkaitan dengan vektor itu yang pertama kali length. Length itu berapa banyak variabelnya? Length itu panjang, ya kan? Length panjang. Berapa banyak variabel? Ya, ya. Oke, kita running 10. Tadi kan? 10 kan? Sekarang min Y sebelum sebelum ini kan oke, saya min itu rata-rata. Oke, saya taruh sini ya. Min Y kan enak kan? Nah, mencari rata-rata kan cuma min. Nah, daripada average kalau di Excel average ya. Coba aja lihat. Nah, min Y 4,3. Enak kan? Nah, ya enggak? Nah, sekarang sebetulnya kita tahu langsung var Y juga bisa, tapi kita tahu rumus varian itu adalah setiap data ini 7 ini dikurang dengan rata-ratanya 4,3, kemudian dikuadratkan, ya kan? Kemudian dikuadratkan, setelah itu dijumlahkan. Ini kan sum. Sum itu jumlah. Ya. Coba kalau sum Y saja ya. Sum Y. Gitu ya. Sama aja di Excel juga sum Y 43 kan? Gimana nggak enak, ya kan? Kalau ini yang dijumlahkan, lihat hati-hati tanda kurungnya ya. Yang dijumlahkan itu masing-masing data ini dikurangi rata-ratanya 4,3. Ya. 7 dikurang 4,3 dikuadratkan. 5 dikurang 4,3 dikuadratkan. Sampai yang terakhir ini 3 dikurang 4,3 dikuadratkan. Dijumlahin. Setelah dijumlah, dibagi banyaknya data kurang 1. Kan varian. Gitu ya. Ini varian nih. Nah, ini varian. Padahal langsung juga bisa. Langsung juga bisa nih variannya. Kan sama aja. 4,9-nya enggak. Nah, cuman ini kalau misalnya kalau nggak yakin bahwa formula ini benar apa enggak, ya kita bisa langsung gitu. Ya. Jadi ini statistik sederhananya caranya seperti itu. Ini ada data nih, variannya berapa, varie, minnya berapa, min. Nah, kalau misalnya kita mau lagi, oke, kalau gitu bisa nggak yang lain misalnya median, median, y, lihat, dia aja bisa nggak? Oh bisa, ya kan? Modusnya, mode. Nah, ini bukan bahasa Indonesia ya, harus bahasa ini Inggris. Moodnya nggak ada. Kenapa modusnya nggak ada? Kok nggak ada? Mestinya kan ada nih, ya kan? Tapi di sini karena 7 itu muncul 2 kali dan 6 itu muncul 2 kali. Mungkin karena dia bimodus ya. Bimodus ya. Jadi ditulisnya numerik dia. Oke. Tapi data lain ada. Oke. Nah, kalau seperti ini 7468910 dan sebagainya itu artinya angka ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ini artinya disimpan dalam variabel yang namanya data, disimpan dalam vektor yang namanya data ya. Ya, oke ya. Oke. Oke, lihat. Terus datanya yang mana datanya? Datanya ini. Oh, sorry. 7468 dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kalau kita mau meranking data ini? Ini makanya teladannya tidak banyak-banyak, hanya 11 data biar kelihatan. Kalau di ranking, ya, kalau kita perintahkan rank gitu ya, rank data disimpan dalam variabel atau vektor yang namanya rank. Oke? Hasilnya? Nah, jadi
kalau kita lihat namanya meranking kan itu, yang paling kecil mana? 0. Wah, ada 2 nih. Ada 2. Nolnya kan ada 2. Mestinya rank 1 dan rank 2, ya kan? Rank 1 dan rank 2. Nah, si R ini menggunakan konsep rata-rata dari peringkat. Oke. Daripada ribut, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, oke. Lu rata-ratain aja gitu. 1 dan 2, 3. Dibagi 2, 1,5. Makanya rank di 0 yang pertama itu 1,5 dan 0 yang terakhir 1,5. Selanjutnya nggak ada yang data kembar, ya. Ini 1, 2, kemudian nomor 3 mana? Nomor 3 ini, 4 ini ya, dan seterusnya. Sorry, nomor 3 mana? 2, ini nomor 3. Jadi 001 ya. 001, jadi yang ketiga ini. 3 ya, makanya rankingnya ini. 9, 6, 8. Ya. Ini kalau di Excel juga bisa. Excel bisa perintahnya rank AVG, rank titik AVG ya. Oke. Kemudian kalau diurutkan datanya sudah diurutkan. Ini belum urut. Kalau ngurutkannya mestinya ya hasilnya 0, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Coba kita lihat. Nah, 0, 0, 1, 2, 3 ini diurutkan, artinya sorted. Disort. Yang tidak ada di Excel, yang tidak bisa kita lakukan di Excel adalah yang ini. Ordered. Ordered itu tatanan. Urutan. Ordered ya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, jadi kan ordered. Jadi 0 ini yang kita lihat dari sorted ini. 0 ini di data asli itu posisi berapa? 7 ya. 0 yang kedua 11. Ini harus posisinya mana yang duluan. Bukan 11 7 tapi 7 11. 1 itu pada posisi ke-6, 2 pada posisi ke-9 dan seterusnya. Nah, ini yang tidak ada di Excel. Ya. Oke. Oke. Kemudian lihat kalau data rank sorted ordered ini kita susun dalam bentuk kolom, caranya begini caranya. Data rank sorted ordered dalam bentuk kolom, kita harus membuat data frame. Buat database baru. Namanya perintahnya ini fungsinya data titik frame. Data frame variabel-variabel apa aja ada di data rank sorted sama ordered ya. Ini disimpan dalam matriks yang namanya view. Ya, ini datanya. Tadi kan terpisah sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita susun dalam bentuk seperti ini. Gitu ya? Oke. Ada pertanyaan? Enggak kan? Belum ya? Oke. Nah, ini yang lain. Ini yang lain ya. Jadi kalau membaca tabel, sekali lagi, membaca tabel itu nama filenya apa, di mana file itu disimpan ya. Di mana file itu disimpan. Jadi misalnya nanti saya kasih script ini misalnya. Saya kasih script, kok nggak jalan, Pak? Iya, kalau perintah ininya membaca datanya itu retabelnya itu di direktori yang punya saya, harus disesuaikan ya, disesuaikan di mana direktori itu berada ya. Nah, oke. Oke. Jadi misalnya ini ya, data worms. Jadi worms ya. Nama variabelnya apa saja? Area, slope, vegetation, soil pH, dam, worm density. Ulat ya. Ini berkaitan dengan ulat. Areanya di mana, variabel area, slope dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini datanya misalnya seperti ini ya. Ini lokasinya, ini area, ini slope, vegetasi dan sebagainya. Datanya ada yang numerik, ada yang alfanumerik, ada yang kategorik ya. Oke. Nah, ini sama seperti tadi. Ini memerintahkan apa yang tertulis di sini tadi hanya dikeluarkan kolom 1 sampai 3. Ya, kolom 1 sampai 3 untuk semua baris. Semua baris nih. Ya. Nah, kan? Jadi yang dikeluarkan hanya 1, 2, 3 area, slope, vegetation. Ya.
Nah, kalau ini semua kolom baris 5 sampai 15. Ya, baris 5 sampai 15. Oke. Semua kolom, area dan sebagainya ya, tapi ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Atau 11 baris. Nah, di R ini bisa dipilih sedemikian rupa sehingga kriterianya bersarat. Oke. Yang areanya lebih dari 3 nilainya. Kan kalau kita lihat nilainya kan ada macam-macam, ada di bawah 3, ada yang di atas 3. Ya kan? Yang slope-nya kurang dari 3. Slope-nya kurang dari 3. Kurang dari 3 ya paling 0, 2, 1. Ya kan? Nah, bisa nggak dikeluarkan? Bisa. Ini untuk semua kolom. Ya. Oke, jadi keluarkan. Ya, bisa kan? Ini muncul, slope-nya kurang dari 3. Oke. Areanya lebih dari 3. Nilainya yang tentunya yang numerik sini ya. Oke. Nah, cara seperti itulah. Ya, cara seperti itulah modifikasi. Ini istilahnya fungsi dalam fungsi. Ya, fungsi dalam fungsi. Oke. Ya, bisa modifikasi seperti itu. Baik. Nah, ada pertanyaan? Nah, jadi inilah keuntungan-keuntungan dari R ya. Ini data lain ya, data lain house.txt. Names, sekali lagi names adalah mencari di data house.txt itu variabelnya apa saja. Names ya. Oke, variabelnya location sama price. Oke. Oke. Test, lampirkan houses ya berarti dimunculkan datanya, kan? Order, perintah urutkan, ya kan? Urutan. Oke. Nah, max, maksimum ya, nilai maksimumnya, min nilai minimumnya, sum jumlahnya, min, median, ring, ya, var, varian, kuantil, kuantil ya. Ada kuantil. Kuantilnya berapa di sini? 0, 25, 50, 75, 100. 0 itu minimum, 100 itu maksimum. Ini kuantil pertama, kuantil ketiga, kuantil kedua, atau sering disebut dengan median. Oke. Oke, ini kumulatif sum. Ya. Kumulatif sum. Jadi jumlahnya diakumulasi dari yang paling bawah. Dari paling bawah, 325. Makanya ini diakumulasi ya. Kalau ini kumprot. Ya, prot itu ya hasil kali. Dan ini makanya kalau ada bilangan E plus itu 10 pangkat. Jadi 3,25 kali 10 pangkat 2. 1,09 kali 10 pangkat 18 itu semakin gede ini ya. Karena kumprot kumulatif produk. Jadi dikalikan terus. Kalau pertama ya dia sendiri, kedua 325 kali 526. Hasilnya kali ini lagi. Jadi ini 3,25. 325 sorry. Karena ini E1002 itu berarti 3,25 kali 100, 325. Kalau ini ya 325 kali 526. Kalau ini 325 kali 526 kali 683 gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Ini korelasi yang dikorelasikan kolom 1 dan kolom 4 dari database WOM ya. Oke. Nah, menjumlahkan pun bisa bersyarat ini. Ya, misalnya ini nggak ada kaitannya dengan data itu. Misalnya kita mau bikin barisan bilangan 0 sampai 10 yang disimpan di X. Jadi X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jumlahnya 55 ya. Jumlahnya untuk X yang kurang dari 5. Kurang dari 5 itu 4, 3, 2, 1. Ya, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, oke. Tapi ini artinya kalau ini artinya lain. Ada berapa banyak ya, bukan dijumlahkan. Ada berapa banyak data yang kurang dari 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini adalah fungsi indikator. Jadi nilainya 1 kalau dia lebih kecil dari 5. Jadi ini lebih kecil dari 5, 1.
1 lebih kecil dari 5, 1, 2 lebih kecil dari 5, sampai di sini. Jadi ada 5 angka yang lebih kecil dari 5. Ya. Kemudian baru dijumlahkan. Ya. Nah, oke. Karena berikutnya ini datanya lain. Ya. X lebih kecil dari 5. Ya. Ini kok 10. Nah, paham ya? Kalau itu yang di sini fungsi indikator tadi 111, yang di sini yang menjumlahkan. Jadi 0 ada 1, 1 ada 1, 2 ada 1, 3 ada 1, 4 ada 1. Sehingga kalau ini dijumlahkan 10. Ya. Oke. Kalau ini 1 kali. Ya, ini X lebih kecil dari 5. Ya, lebih kecil dari 5. Ya. Sama seperti tadi contohnya. Oke. Nah, kalau ini sort, fungsi sort itu fungsi mengurutkan, ya, mengurutkan sort. Ref itu mengembalikan, jadi mengurutkan balik. Reverse sort. Jadi kalau sort itu dari terkecil ke terbesar, kalau reverse sort itu dari terbesar ke terkecil. Oke, oke. Ini teladan-teladan yang lain ya, yang mungkin modifikasi dari apa namanya yang sudah dijelaskan di atas. Nah, oke. Kalau trim itu memangkas. Trim itu memangkas. Ini fungsinya dulu ya. Ini fungsinya dulu. Nama fungsinya trim min, yaitu rata-rata ini ya, yang dipangkas ini dikurangi apa namanya data yang paling ujung, data paling ujung. Gitu. Trim min-nya 5, ya, trim min-nya 5. Ini trim min X. Nah, X-nya apa dulu? Oh, X-nya apa dulu? Tadi nggak di oh, X-nya ini ya. X-nya lihat di atas. Oke. Baik. Nah, data-data yang mungkin nggak didapat di sini ya, itu bisa dilihat di sini ntar ya. Oke. Saya share. Jadi kalau Sigit Nugroho .id saja, ini web saya, ya, web saya. Tapi kalau di sini ada Crowley gitu ya, Crowley data, ini ada data-data yang bisa saja yang kita pakai di apa namanya perkuliahan. Ini banyak sekali tergantung datanya apa TXT atau apa di sini ya. Datanya ada di sini. Kecuali sudah saya kirim, nggak usah dicari di sini. Ya, ya di sini. Oke. Nah, di web ini, ada ada material di sini. Ya. Kalau misalnya yang berkaitan dengan statistika multivariat, ya nanti bisa diunduh saja. Ya, diunduh saja, diklik, kemudian diunduh. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau di YouTube nanti bisa dilihat di channel saya ya, di sini. Ya. Sigit Nugroho Statistik. Nanti lihat saja kalau yang ada kaitannya dengan apa namanya multivariat. Saya nggak tahu kalau di sisi lain itu bisa buka playlist apa enggak ya. Kalau saya kan ada bisa buka playlist grup dari statistika multivariat. Oke. Oke. Ada pertanyaan?